Hai Pak Haji, hai. Bikin. Lagi kurang. Kon iki aku kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus termasuk majelis sholawat al-fatih al-idriyah, itu Bapak Ustadz Joko Sulistiono beserta jamaahnya. Hadir di sini ada Bapak Haji Kasiru dan para pengusaha-pengusaha muda, ada Bos Hiri, Bos Sudar, Pak Adik dan lain sebagainya. Jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kiai Bapak Kiai Soni. Ini lama gak ketemu, baru ketemu tadi, setahun sekali ketemunya. Di sini juga ketemunya setahun sekali. Kalau biasanya orang Pati itu sahulan tuh setahun ketemu sekali. Mudah-mudahan sehat selalu. Tim hadrah dari Al-Mukhlisi yang dipimpin sahabat saya Bapak Ustadz Thohir, ya, mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini, sampai malam ini, kita semua dapat duduk bersama di majelis sholawat ini dalam rangka hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang niatnya maulidan semuanya nanti dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya mohon maaf karena kirain saya tadi saya nggak dapat tugas, saya hanya ngambil tim hadroh mestinya gitu. Ini terpaksa nggak ada yang isi, ya harus diisi. Alhamdulillah. Karena saya nggak tahu kalau saya ada tugas, maka saat ini tenang-tenang aja, ya di sana, karena nggak ada apa, telepon yang nggak ada. Akhirnya saya tadi ngasih kabar, Pak ditunggu ya, oke kita meluncur ke sana. Ya mudah-mudahan ini nanti nggak ada masalah. Amin. Mestinya peringatan Maulid ini, ya peringatan Maulid ini itu mestinya cukup dengan baca marhaban, habis itu doa, makan, selesai. Ya, marhaban, makan, terus doa, terus makan, gitu ya. Jadi doa dulu, ini
berdua udah makan duluan gimana? Amel lagi main. Ngemil ya, iya kena rokok nyamil. Baik, saya akan memulai dengan membacakan firman Allah yang ada dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada lakum bagi kalian. Apa yang ada fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun, sebuah suri toladan, sebuah contoh yang bagaimana hasanah, contoh yang baik. Jadi kita ada maulid seperti ini artinya, aslinya, tujuannya adalah untuk membangkitkan kita supaya kita lebih semangat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu sebuah contoh? Kita perlu sebuah sebuah panutan. Karena saat ini baru rame-ramenya, saat ini kita sudah diadukan perpecahan antara Habib dengan Kiai. Ya, Habib dengan Kiai. Nah ini kalau kita nggak punya contoh, nggak punya patokan, nggak punya figur yang tepat, maka kita akan terpancing menghadapi masalah ini sehingga kita nanti akan terjadi blok-blokan. Yang suka Habib yang ngeblok Habib, yang suka Kiai yang ngeblok Kiai. Padahal Habib sama Kiai semuanya adalah orang Islam. Maka kalau kita ini nggak punya patokan, nggak punya contoh, nggak punya figur yang tepat, kita akan terjerumus dalam hal itu, Pak. Nah, maka yang perlu dicontoh itu apa? Uswahnya Nabi itu apa di situ? Uswahnya Nabi di sini adalah ma'udhifa ilan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencontoh bagaimana cara Nabi berkata, bagaimana cara Nabi bertindak, bagaimana cara Nabi ini mengambil sikap dalam menghadapi semua permasalahan. Maka kalau kita sudah paham di sini, kita nggak terpancing. Kita bisa menggarisbawahi siapapun dia, siapapun mereka, kalau memang tidak bisa dijadikan uswatun hasanah, nggak bisa dijadikan suri toladan yang baik, nggak bisa dijadikan contoh yang baik, yang nggak perlu kita ikuti. Kita sudah bisa melihat, sudah pada pandai sekarang kok, sudah pada pinter. Bagaimana cara mereka bicara? Kalau ada pembicara, ada mubalik yang jadi provokator, yang ngomongnya ngaco kemana-mana, apakah perlu kita ikuti? Ya nggak perlu diikuti seperti itu. Ya nggak usah saya sebut namanya, bang sudah terkenal, ya kan? Sudah terkenal. Ngomongnya ngaco kemana-mana, jelek-jelekin orang, ya. Ini nggak apa kita ikuti, walaupun itu seorang figur, seorang mubalik. Kalau memang ngomongnya ngaco kemana-mana, ya nggak usah kita ikuti, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran uswatun hasanah. Yang benar-benar jadi uswatun hasanah, inilah yang bisa kita ikuti, kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya pertanyaannya, apakah semua orang bisa melakukan uswatun hasanah? Ini tidak semua orang, Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang. Karena kalau di presentasi nggak usah ngambil sampel seluruh Indonesia.
ya, sekali anyar khusus RW berapa ini? RW 4 misalnya, ya. Atau diperkecil lagi, ya setengahnya RW aja lah, hanya 4 RT aja misalnya. Ini kalau kita data yang orang Islam ini ngakunya Islam, nah ini kira-kira yang bisa mengikuti ya uswah hasanahnya Rasulullah itu hanya berapa persen? Itu tandanya tidak semua orang bisa mengikuti uswah hasanah. Makanya Allah katakan ayat selanjutnya hanya 3 kelompok yang bisa meniru uswah hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Yang pertama adalah bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang itu yang mau mencontoh akhlaknya Rasulullah. Karena kalau nggak mau mencontoh akhlaknya Rasulullah, nggak bakalan dapat rahmatnya Allah, nggak bakalan dapat ampunannya Allah, nggak bakalan dapat ridhonya Allah. Karena syarat untuk mendapatkan, ya, untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah itu memang harus orang yang mau ibadah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar gak sepi dulu. Iklan dulu.
contoh dari Rasulullah. Ini syarat yang pertama, kita harus taat sama Allah. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Yang kedua adalah orang yang takut dengan hari akhir. Kenapa harus ikut aturan Rasulullah? Karena besok ada hari yang namanya hari akhir. Hari akhir ini hari yang tidak ada hari selain hari itu. Tidak kayak harinya teman-teman ini. Hari akhir adalah Sabtu malam minggu. Itu hari yang paling baik karena hari gajian. Hari akhir hari Sabtu. Hari akhir tapi hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu itu nanti dapat gajian? Maka kalau hari Sabtu ini orang pada semangat karena akan dapat gajian. Bukan itu maksudnya. Hari akhir ini adalah hari yang paling akhir dan semua orang pasti akan berakhir. Tidak ada terkecuali satu pun pasti akan berakhir. Nah, kapan itu tinggal nunggu antriannya masing-masing. Ya mau duluan ya nggak apa-apa. Yang mau duluan nggak apa-apa. Yang mau belakangan ya nggak apa-apa. Enak mana Pak? Yang dulu sama belakang? Enak mana dulu sama belakang? Enak dulu. Ya enak dulu lah, karena yang dulu itu kan banyak yang masih banyak orang yang mau merawatnya. Kalau terakhir sengsara, nggak ada orang lagi yang mau merawatnya. Makanya kalau sudah mau belakang mau duluan, tengah-tengah saja. Yang tengah-tengah saja, biar ya bisa melihat yang awal, nggak usah melihat yang akhir. Yang jelas di sini kita diingetin bahwa semua manusia pasti akan berakhir. Tentunya kita berharap kepada Allah terakhirnya pengen terakhir yang baik, yang dalam bahasa kita disebut husnul khotimah, terakhir yang baik. Nah, terakhir yang baik ini terakhir yang bagaimana? Terakhir yang baik adalah ketika kita sudah menghadap Allah, kita masih ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu latihan seperti ini. Ada majlis-majlis dzikir, ada majlis sholawat, ada majlis ilmu. Ini adalah dalam rangka ya untuk mempersiapkan diri. Kalau kita nanti sudah dipanggil Allah, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik yang disebut husnul khotimah. Ya maka kalau ada majelis begini Pak, Bu, saudara sekalian, ya jangan pada males-malesan. Ya karena apa? Kalau kita males-malesan, kita harus ingat bahwa kita nanti akan berakhir. Kalau kita nanti akan berakhir, kok terakhirnya nggak bagus, kan rugi selama-lamanya. Nih, alhamdulillah di sini ada majelis sholawat yang diadakan setiap malam Senin. Malam Senin ya Pak Ustaz? Malam Senin dan malam Jumat. Untuk umum apa khusus? Untuk umum, pengumuman. Pengumuman. Untuk umum ngajinya, bukan untuk khusus. Ya, untuk umum artinya bagi bapak-bapak yang mau gabung di majelis ini, ya silahkan datang malam Jumat dan malam Senin. Ya, nggak usah nanya bayar apa enggak, nggak usah nanya begitu, kayak orang miskin aja. kata Om Heri itu begitu kalau ngomong kayak orang miskin aja. Namanya ngaji itu kalau ada sesuatu yang bersifat pendanaan itu wajar. Ya, karena apa? Karena Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Syarat menuntut ilmu itu ada 6. Salah satunya ada yang namanya bulghah. Ya, dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Ada namanya bulghah. Ya bulghah ini ya pendanaan
perumpamaan gampangannya begitu. Ada biaya. Ya kalau nggak ada biaya ya nggak mungkin ada seperti ini. Muludan perlu biaya nggak? Perlu, ya kan? Muludan kalau nggak ada biayanya, nggak muludan namanya. Namanya malaikatan. Malaikat itu nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh ngopi, nggak butuh rokok. Namanya malaikat. Jadi kalau ngundang ustadz nggak dikasih minum, nggak dikasih kopi, nggak dikasih rokok, namanya ustadznya ustadz malaikat. Luar biasa. Makanya Pak Dedi langsung nyambut saya langsung rokoknya keluar. Itu mau nyari rokok saya udah nggak bisa tidur 2 hari 2 malam karena diinget-inget kemarin salah lagi rokoknya. Kemarin salah lagi rokoknya. Wah ini akhirnya tadi itu sudah disiapin dari tadi pagi tuh kayaknya udah disiapin. Yang lain. Jadi bulgoh ini ya bisa katakan sesuatu yang harus ada. Nah, tapi ya terus jangan punya pikiran begini, dikit-dikit iuran, nanti ustadznya kaya dong kalau iuran mulu begitu. Dilahnya ustadznya lebih kaya daripada jamaahnya. Jadi nggak ada pikiran seperti itu. Dilalahnya alhamdulillah. Jadi bulgoh itu suatu kewajaran. Baik ya, jadi jamaah yang mau gabung silakan. Karena di sini akan dibimbing, kita ada pembimbing yang sudah cukup handal untuk mengarahkan kita mengenal Allah dan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingat hari akhir, maka kita ingat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan ingat Nabi Muhammad kita akan ikut Nabi Muhammad. Ya, walaupun nggak bisa 100%, potongan-potongan model kita ini mau 100% ya mohal. Agak jauh ya. Agak jauh. Bukan agak jauh banget. Bukan agak jauh pakai banget. Ya. Kita bisa ngikuti 1%-nya aja udah alhamdulillah. Jaga lesan aja, jaga lesan aja tuh jaga lesan. Sehari aja kita bisa jaga lesan kita dengan baik. Ini aja sudah alhamdulillah. Padahal kita hidup udah bertahun-tahun. Kalau disurvei omongan kita ini benernya sama salahnya masih banyak. Benernya. Alhamdulillah. Makanya kita itu kok nggak usah berharap banyak sampai 100%. Udahlah 1% aja bisa ngikutin Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Qaulan au fi'lan au takriran. Gaya omongan kita, perilaku kita, sikap kita, ini aja kita praktekkan. Gak usah jauh-jauh lihat orang lain, tapi lihat dirinya masing-masing. Wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga adalah orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu zikir, yang banyak zikir kepada Allah, ini pasti akan mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Karena zikir ini kan artinya ingat. Zikir itu artinya ingat. Sementara kita kadang-kadang zikirnya itu hanya dengan lisan. Mestinya zikir ini ya dengan lisan, ya dengan hati, ya dengan perilaku. Ini zikir yang sempurna itu. Kalau baru di majelis diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini baru zikir dengan lisan. Kalau dalam bahasa orang-orang yang ahli zikir itu namanya zikir jahar, zikir yang dikencengkan suaranya. Ya, ada zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang di dalam hati. Ya, ini biasanya orang kalau itu pada diam begini.
hatinya zikir. Tapi kalau belum sampai ilmunya jangan ikut-ikutan. Udah sudah begini. Yo bablas. Bablas. Pikir biar dapat pesanan kaos partai. Amin Allahumma. Amin. Ini kalau kita zikir hobi itu begini bablas. Kalau belum tahu ilmunya, maka perlu dicari ilmunya bagaimana cara zikir jahar, zikir hobi. Ini ada ilmunya yang harus dipelajari. Kemudian yang paling penting adalah zikir perilaku. Zikir perilaku ini adalah bukti sebuah wujud bahwa ya perilaku kita ini mencerminkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka zikir yang lengkap itu tidak hanya zikir bil lisan, tetapi zikir bil lisan, zikir bil qalbi, dan zikir bil arkan. Ada 3 ya, sehingga kalau kita sudah lengkap seperti itu, baru namanya kita dikatakan ahli zikir. Ya, bukan kalau ahli zikir bukan baru secara lisan saja. Zikir ini harus lengkap ya, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perilaku. Jadi 3 hal itulah yang yang bisa mengarahkan kita bisa meniru uswatun hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Zaman akhir monggo ngakehno zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakehno zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatin dikerjani, sedekah ditambahi, muga dadi ketemi ati, rezekine ditambahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 3 hal itu mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak usah banyak-banyak ngajinya. 3 hal itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama tadi, mari kita selalu berharap rahmatnya Allah, karena segala gerakan kita ini kalau nggak dapat rahmatnya Allah nggak bakalan bisa. Malam-malam bisa mau duduk di sini karena apa? Karena rahmatnya Allah. Kalau nggak ada rahmatnya Allah, seakan nggak bakalan mau duduk di sini. Ya, nggak bakalan mau. Enaknya apa jam segini? Tidur. Ya, ngopi, nongkrong, lihat TV. Ini paling enak. Lah sekarang kok dipaksa duduk di sini untuk mendengarkan
pengajian. Nah ini kalau nggak ada rahmatnya Allah nggak bakalan mau, nggak ketemu. Ya, maka kita harus ingat itu. Kita bisa sholat, bisa bekerja, bisa melakukan apa saja. Ini semua adalah rahmatnya Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita bisa ngaji karena rahmatnya Allah. Kita bisa makan enak karena rahmatnya Allah. Bisa merasakan kopi itu enak, kopi gak enak, rokok itu enak, gak enak, semua karena rahmatnya Allah. Maka kita harus selalu berharap agar kita dapat rahmatnya Allah. Pengen dapat rahmatnya Allah, tiru contoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen dapat apa tadi, Mbak? CMT apa? Pesanan kaos partai. Harus ngikuti tata cara Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bersolawat. Ya, solawatnya berapa kali Mbak Sudar sehari? 5.000 Nah, kalau 2.000 ya CMT-nya ya 5.000. Kalau bacanya 100 ya CMT-nya 100. Harus banyak-banyak baca solawat. Mudah-mudahan yang ahli solawat ditambah rezekinya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi maulid ini harus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita ini tidak mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Karena memang acara seperti inilah yang bisa mencas kita, ibarat satu yang bisa menyetrum kita, membangkitkan kita kembali semangat mengingat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu yang sudah berusaha maksimal, yang sudah urun itu iuran sehingga terjadi acara seperti ini, ya insya Allah akan ganti yang lebih banyak. Allah ganti yang lebih berkah. Allah ganti yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, insya Allah. Karena orang sedekah itu nggak ada bikin miskin tuh, nggak ada. Orang yang ahli sedekah itu pasti ditambah lebih berkah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya inna fis sadaqati khamsu khisalin. Manfaat sedekah itu ada 5. Nih supaya Bapak Ibu nanti nggak malu sedekah, saya bacakan dalam rangka maulid ini. Ya, manfaat sedekah itu ada 5. Yang pertama al-ula, ya taziduhum fi amwalihim. Yang pertama adalah bisa menambah harta mereka. Jadi orang yang ahli sedekah itu bukan tambah miskin, tapi tambah berkah, tambah banyak. Contohnya sudah banyak kenyataannya. Lihat kiri kanan kita, orang yang ahli sedekah itu malah tambah miskin atau tambah berkah. Itu lihat aja. Nah, kalau orang sedekah kok, ahli sedekah kok miskin, berarti ada yang konslet. Tahu konslet? Ya, konslet ini ya yang tidak pas. Yang tidak pas. Habis menang slot pakai buludan. Jangan gitu. Ini contoh. Ini contoh. Lah ini kan contoh, misalnya ya, wong kita itu kan acara seperti ini kan butuh biaya. Tiba-tiba habis menang slot terus pakai mulut. Boleh nggak? Sorry.
Orangnya datang bukan nih. Pongkat kau lagi. Itu tadi hanya contoh, saya nggak lihat siapa-siapa enggak. Nah, kayaknya nggak ada di sini main slot nggak ada. Gak ada. Ada nggak yang main slot di sini? Nggak ada. Nanti kalau dia keluar nggak tahu. Yang di dalam sini kagak ada. Yang di dalam sini nggak ada yang Gak main. ada. Amin, amin, amin. Tapi tahu nggak setelah keluar nggak tahu. Nggak keluar mah. Yang pertama adalah bisa menambah apa tadi? Rizki yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, orang hidup itu kalau pengen enak, nyaman, itu harus pakai kaidah terima kasih. Ya, terima kasih, ya diterima, ya kasih. Itu namanya kaidah terima kasih. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mesti jenengan awet waras, ya, sehatnya awet. Kenapa? Karena sirkulasinya lancar, ya, nerima ngasih, nerima ngasih, terima kasih. Itu sebenarnya bahasa itu kan sudah kita dengar dari dulu, cuma karena kita nggak mau berpikir, kadang-kadang ya asal terima kasih aja, itu nggak ada manfaatnya. Padahal kalau diangen-angen, bahasa terima kasih ini bisa apa? Bisa membuat kita menjadi lebih sehat karena sirkulasinya lancar. Orang itu kalau nerima terus nggak pernah ngasih, ini disebut punya penyakit pelit, penyakit bahil, pelit, medit, ya. Ini karena nerima terus nggak mau ngasih terus nggak pernah nerima, ya kering. Ngasih aja nggak pernah nerima, kering. Maka dari itu supaya kita sirkulasinya lancar, ketika kita menerima harus ada yang dikasih. Padahal dalam ajaran kita paling enak ngasihnya banyak, nerimanya banyak, ngasihnya sedikit. Hanya 2,5%. Zakat kan hanya 2,5%. Sejuta mintanya hanya 25.000, yang 975 silahkan diambil, 25.000 silahkan dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan bisa sakit perut. Jadi makanan tuh kalau makan terus nggak pernah keluar sakit perut. Rezeki juga begitu Pak, ya, rezeki juga begitu. Maka kita nggak boleh punya penyakit namanya penyakit pelit. Yang kedua, wasaniyatu dawaun lil marad. Yang kedua, manfaat sedekah yang kedua adalah obat segala penyakit. Sedekah itu bisa mengobati penyakit. Nah, kadang-kadang kalau kita ke tempat orang yang sekarang orang pinter alimah itu biasanya, ya, kita minta diobati, kadang-kadang disuruh sedekah. Sampai obatnya sedekah di masjid insya Allah penyakitnya sembuh. Itu tandanya sedekah itu bisa jadi obat, dawaun lil marad, ya, jadi obat dari segala penyakit. Yang ketiga, wasalisatu, manfaat sedekah yang ketiga adalah yarfa'illahu anhum al-bala. Yang ketiga adalah bisa menolak bala, tolak bala, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini ajaran orang tua kita, dikit-dikit suruh sedekah tolak bala. Mau bangun rumah pakai bubur abang, bubur putih, nyimpang yo nyireh, ya. Ini tolak bala, bubur tolak bala. Artinya ini adalah sedekah. Sedekah ini bisa nolak bahaya. Makanya jangan sampai kita ini meninggalkan sedekah. Yang keempat, warabi'atu, yang keempat adalah yamuruna alas sirati kal barqil khatif. Yang keempat adalah ketika kita menyeberangi siratal mustaqim berkat sedekah kita, ini nanti
bisa mempercepat langkah kita menuju tujuan yang utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, secepat seperti kilat yang menyambar, klip, langsung sampai. Yang kelima, yang terakhir adalah wal khamisatu yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Yang kelima adalah berkat sedekah, kita nanti akan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat sedekah. Untuk itu ya, mudah-mudahan yang jadi donatur pada malam hari ini untuk maulid, ya mudah-mudahan nanti dibalas oleh Allah dengan 5 hal itu bisa didapatkan semuanya. Amin. Ya, penyakitnya yang hilang, pada sembuh, pada sehat, ya kan, baik penyakit lahir maupun penyakit batinnya, dan yang lainnya, misal hartanya tambah banyak, tambah berkah, tambah manfaat, ya, bahaya-bahaya menjauh semuanya, kan begitu. Karena yang 3 ini untuk dunia, yang 2 untuk akhirat. Itu redah malam, ya. Nggak usah lama-lama. Ya, nanti ada bajingan nggak? Ada bajingan? Apa bajingan? Bubar ngaji mana? Iya. Nah, kalau kata, hah? Kan mulut itu ada bajingan. Bubar ngaji mana? Lah, cocok nggak? Ya iyalah, udah malu-malu begini masa duduk lama nggak ada makannya, terlalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khutub. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Allahul kafi Rabbunal kafi qasalal kafi wajalnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasalal kafi wajalnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah wa ni'mal kafi. Alhamdulillah Rabbi fa'fana bibarkatihi wa bidal husna bi hurmatihi wa wisna
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in amin 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 ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma aftah lana bi futuhil 'arifin Allahumma ij'alhu 'usbatan li thawabama qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sakahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan rahmatan nasilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nafsu khususan sebagai keluarga pun Qabarallahu lahum dunubahum wa syatara ulubahum wa yudhi darajatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufratil nar Allahumma ya Allah anzil rahmata wal maghfirah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ya Allah la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa rahimta bi rahmatika ya arhamar rahimin yassir lana ya Allah yassir lana ya Allah yassir lana ya Allah jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasin maqasidana wa ballighna bil khair Allahumma ya Allah barik lana ya Allah bi barakati hadzal majlis ya Allah bi barakati qiraatil Qur'an ya Allah bi barakati shalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah berkailah kami ya Allah berkailah teman-teman kami ya Allah berkailah jamaah kami ya Allah khususan jamaah yang tergabung dalam majlis ini ya Allah berkailah rezekinya ya Allah berkailah keluarganya ya Allah berkailah hidupnya ya Allah berkailah ilmunya ya Allah berkailah ibadahnya ya Allah jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah kabulkan semua cita-citanya ya Allah yang saat ini lagi sakit engkau sembuhkan ya Allah yang saat ini lagi kekurangan engkau cukupkan semua kebutuhan ya Allah yang saat ini lagi sepi kerjaannya engkau ramaikan dosanya ya Allah yang saat lagi banyak hutang ya Allah engkau luaskan hutang ya Allah hasil maqasidana wa qalbik muradana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi saya ingetin, habis ini ada bajingan, jangan pulang dulu ya, karena ada bajingan bukan ngaji. Nah, itu harus. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajingan. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainal Arifin yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berlimpah, terutama kepada beliau. Acara demi acara telah kita lewati. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang baik, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha
dan lebihnya mohon dimohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma